Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waryuni dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah D semester 4, NIM 1908202125. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dapat diartikan juga sebagai tindak pidana secara yuridis, dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan dalam tindak pidana ekonomi. Bisa diartikan juga tindak pidana ekonomi itu sebuah aturan atau larangan perbuatan yang menyangkut hak kewajiban secara ekonomi. Lebih lanjutnya lagi dan lebih rincinya lagi, tindak pidana ekonomi itu dapat dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang ayat 1 yang menjelaskan tentang tindak pidana ekonomi itu sendiri. Alasan dari tindak pidana ekonomi itu sendiri di dalamnya adalah teori dan hukum ihtikar. Nah, apa sih ihtikar itu? Ihtikar itu adalah penimbunan barang secara tempo-menempo, dan penimbunan barang itu dilaksanakan untuk kita menjual barang kembali dengan harga yang sangat melonjak, atau kita menimbun barang secara tidak langsung nanti dijual belikannya pada harga yang sangat tinggi. Jadi pada dasarnya, dasar hukumnya ihtikar itu menurut prinsip Islam, hukum Islam, barang apa saja yang halal itu diperbolehkan untuk dijual belikan. Nah, pada dasarnya itu kesalahannya manusia sendiri ataupun kesalahannya pedagang sendiri. Karena apa? Karena dengan metode atau teori ihtikar, yaitu dengan menimbunnya barang. Nah, dasar hukumnya itu menimbun barang adalah haram hukumnya. Ada juga menurut mazhab Maliki itu mendefinisikan sebagai ihtikar barang yang ditimbun atau disimpan oleh produsen atau pemilik barang supaya merusak harga pasar pada umumnya. Jadi setelah ditimbun barangnya nanti akan dikeluarkan di kemudian hari bila stok barang tersebut tidak tersedia pada pasar tersebut. Dasar hukumnya adalah dijelaskan pada Quran surat Al-Asyr ayat 7 dan Quran Al-Maidah ayat 2. Kedua adalah teori hukum gosok. Nah, hukum gosok tersendiri, apa sih hukum gosok tuh? Gosok tuh apa? Gosok itu mengambil sesuatu barang yang bukan milik kita. Dapat diartikan ya mencuri lah dengan terang-terangan. Sedangkan menurut istilahnya itu menguasai hak orang lain secara aniaya. Jadi bukan haknya, tapi seolah-olah itu barangnya milik dia sendiri. Itu namanya gosok. Tapi dapat dibedakan secara tidak langsung gosok dan pencurian ya. Beda. Kalau gosok itu menurut ulama Hanafi itu ditambahkan definisinya itu sebagai gosok itu terang-terangan. Jadi orang yang mempunyai barang tersebut itu mengerti kalau barangnya diambil orang. Nah, orang tersebut juga terang-terangan mengambil yang bukan hak miliknya. Beda kalau pencuri. Kalau pencuri kan kita tidak tahu menahu, maksudnya ya bisa didefinisikan sendirilah pencuri itu dalam kategori apa. Nah, itu yang bisa membedakan itu adalah digarisbawahi terang-terangan, mengambil secara terang-terangan milik orang lain. Itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat ya.
penjelasannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pas konsepnya. Mohon dimaklumi karena saya juga di sini masih belajar, dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.